terasa, tanggal 9 Juli 2023, Kabupaten Sambas telah memasuki hari jadi ke-392 Kota Sambas. Sekaligus tanggal 19 Juli 2023, hari jadi ke-24 perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas. Dengan moto yang diusung Sambas Saruan atau sinergi dan kolaborasi berkemajuan, maka Kabupaten Sambas dengan semangat kerjasama yang telah terjalin baik antara pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat, menjadikan Kabupaten Sambas yang kuat dan tangguh dalam menghadapi setiap tantangan. Pemerintahan boleh silih berganti, namun gelora semangat jangan pernah mati. Semua ini semata-mata untuk membangun Kabupaten Sambas tercinta. Saat ini kita telah berada di Bahtera Sambas berkemajuan dengan nahkoda Satono Rofi. Tak kenal lelah berusaha dan berupaya untuk mempersembahkan yang terbaik guna membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Dengan moto Sambas berkemajuan, maka pada bulan Juni tahun 2023 menjadi penanda 2 tahun sudah pasangan Bupati Haji Satono SOC MH dan Wakil Bupati Fahrul Rofi SIP MHSC memimpin Kabupaten Sambas. Pasangan muda yang menjadi inspirasi segenap elemen masyarakat di Kabupaten Sambas berhasil membawa Kabupaten Sambas melewati masa-masa yang penuh tantangan. Namun, dengan semangat untuk meraih hal yang semakin baik, menjadi motivasi yang mendorong semua pihak untuk terus berjuang dan berusaha mewujudkan Kabupaten Sambas dengan visi beriman, kemandirian, maju, dan berkelanjutan dalam bingkai Sambas berkemajuan dengan 9 program prioritas unggulan di antaranya. Pertama, program bentuk iman atau pembentukan insan madani. Kedua, program pengembangan OVOP One Village One Product atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi. Ketiga, program Rusimah atau pengurusan izin di rumah. Keempat, program Tema Sipindu atau tingkatkan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam terpadu. Kelima, program Pasminumas atau program penyediaan air bersih dan air minum masyarakat. Keenam, program e-government. Ketujuh, program pelayanan diktan atau peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Kedelapan, program pemuda siap kerja. Kesembilan, program Green Growth, yaitu program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semua itu menjadi landasan kokoh yang terbentuk untuk memudahkan langkah menentukan strategi kebijakan yang berlandaskan pada struktur yang berwujud kebersamaan antara perangkat pemerintahan, stakeholder, dan segenap elemen masyarakat yang mampu menyatukan potensi dan energi melalui strategi yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Untuk itu, di bawah nahkoda Satono Rofi telah melakukan berbagai upaya pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik, menjalin sinergisitas, kolaborasi, dan akselerasi pembangunan dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk melahirkan berbagai program dan inovasi pembangunan. Kini, 2 tahun sudah, Satono Rofi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Berbagai upaya dan usaha telah dilakukan selama memimpin pemerintahan Kabupaten Sambas untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sambas. Mereview perjalanan pemerintahan Satono Rofi yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2021 dengan semangat berkemajuan, maka inilah rangkuman capaian 2 tahun pembangunan pemerintahan Satono Rofi di Kabupaten Sambas di berbagai bidang, antara lain peningkatan mutu dan fasilitas pelayanan kesehatan telah mendorong Satono Rofi meluncurkan program berobat gratis untuk masyarakat.
meluncurkan program berobat gratis untuk masyarakat yang disebut Program Sehat Satonorovi atau Prosesar, meresmikan pembangunan gedung kesehatan berupa puskesmas, dan peningkatan gedung pelayanan rumah sakit, mendorong masyarakat untuk vaksinasi COVID-19, penanganan dan pencegahan stunting, menggalakkan program germas dan aksi gizi untuk masyarakat sehat, pencanangan open defecation free, serta dukungan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan. Di tengah keterbatasan pembiayaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur, serta penyediaan air bersih dan air minum masyarakat, tetap menjadi perhatian pemerintah Satonorovi untuk memberikan sarana dan prasarana terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sambas, seperti pembangunan jembatan Sambas berkemajuan non-APBD yang saat ini telah diresmikan 31 jembatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sambas, perbaikan dan peningkatan jalan rusak untuk mempermudah aksesibilitas dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian di masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas, serta pembangunan sarana penyediaan air bersih dan air minum masyarakat atau Pasminumas yang tersebar di berbagai lokasi yang belum mempunyai sumber air bersih yang layak. Peresmian gedung perpustakaan daerah Kabupaten Sambas. Pemerintahan Satonorovi juga tidak melupakan aspek pelayanan publik untuk masyarakat maupun pelaku usaha. Hal itu diwujudkan dengan dibangunnya Gedung Safar sebagai pusat pelayanan publik terpadu satu pintu, pengurusan izin jemput di rumah atau ROSIMA, layanan jemputan di tempat catatan sipil atau plakat, layanan pembayaran pajak online atau e-pakatan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan iklim usaha yang berwawasan lingkungan, serta untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sambas, pemerintahan Satonorovi memfasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk pelaku usaha dan UMKM, penataan pedestrian dan drainase, pembangunan pasar tradisional modern, dukungan kegiatan pemberdayaan UMKM, pelatihan pelaku usaha dan UMKM, serta penyediaan kebutuhan stabilitas gas LPG 3 kg bagi masyarakat untuk mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Sambas. Pemerintahan Satonorovi juga melakukan pemberdayaan terhadap produk investasi yang berbasis kearifan lokal Kabupaten Sambas untuk mendorong peningkatan hasil sesuai dengan potensi masing-masing daerah, antara lain peningkatan produktivitas pangan padi dan tanaman hortikultura, peningkatan bantuan pupuk bersubsidi untuk petani, penyediaan alsintan dan pelatihan untuk gapoktan. Program yang dianggap tidak kalah penting di era kepemimpinan Satonorovi adalah capaian pembangunan di bidang keagamaan dan bina mental, di antaranya peresmian rumah ibadah, pemberian santunan, dan bantuan untuk pemuka agama di Kabupaten Sambas, silaturahmi dan dukungan pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaan, fasilitasi dan dukungan pembangunan keagamaan, serta dukungan program bina mental, antara lain operasi pekat, sosialisasi bahaya narkoba, serta program pembangunan karakter masyarakat. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara di Kabupaten Sambas, pemerintahan Satonorovi mendorong dan mendukung kegiatan pengembangan pelestarian, kegiatan budaya dan sejarah, peningkatan sarana destinasi wisata, dukungan terhadap organisasi budaya, meningkatkan event-event wisata, di antaranya memfasilitasi pegelaran seni budaya seperti festival perahu hias dan sampan bidar, Cap Gome, Naik Dango, Festival Amping. Selain itu, pemerintahan Satonorovi juga telah melakukan berbagai upaya yang konsen terhadap isu-isu dan kebijakan strategis nasional, antara lain
peningkatan IPM masyarakat di mana Kabupaten Sambas di bawah pemerintahan Satono Rovi meningkat naik ke peringkat 5 tertinggi se-Kalimantan Barat dengan poin 67,95. Program penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas sesuai dengan semangat nasional di mana terjadi penurunan yang signifikan kemiskinan di Kabupaten Sambas dari 7,66% atau 41,49 ribu penduduk di tahun 2021 menjadi 6,92% atau 37,65 ribu penduduk di tahun 2022. Program penanggulangan stunting juga tidak luput dari perhatian Satono Rovi melalui upaya-upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui perbaikan tata kelola serta inovasi dalam intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dengan keterbatasan anggaran daerah di Kabupaten Sambas, tidak menyurutkan semangat pemerintahan Satono Rovi untuk berikhtiar mewujudkan pembangunan yang terbaik di Kabupaten Sambas dengan cara melakukan promosi, diplomasi, dan lobi dari provinsi sampai tingkat nasional, semata-mata untuk menghadirkan hasil pembangunan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Segala upaya telah dilakukan pemerintahan Satono Rovi selama 2 tahun terakhir, mendapatkan berbagai hasil dan capaian penghargaan, baik di tingkat provinsi, kementerian, sampai ke tingkat swasta. Di antaranya, capaian dalam mempertahankan predikat WTP dari BPKRI yang hingga saat ini telah mencapai 6 tahun secara berturut, memperoleh penghargaan inovasi yang terus meningkat selama 2 tahun kepemimpinan Satono Rovi, di mana yang terbaru mendapatkan penghargaan IGA Award dari Kemendagri sebagai daerah perbatasan paling inovatif tahun 2022 dengan inovasi pembangunan jembatan Sambas berkemajuan dan APBD. Peningkatan di bidang olahraga di mana pada Porprov tahun 2022 berada di peringkat 5 se-Kalimantan Barat yang sebelumnya hanya di peringkat 9, serta tim sepak bola Kabupaten Sambas meraih medali emas pada event tersebut. Begitu juga dengan capaian di bidang keagamaan, di mana pada ajang MTQ tahun 2022 di Ketapang, Kafilah Kabupaten Sambas mendapatkan peringkat ke-5 yang sebelumnya berada di peringkat ke-6. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dakwah di perbatasan, Bupati Satono mendapatkan penghargaan Parmusi Award sebagai Dai Pengelola Terbaik tahun 2022 oleh pengurus pusat Parmusi, serta mendapatkan penghargaan sebagai 7 orang tokoh nasional dari pimpinan pusat Dewan Dakwah Nasional tahun 2022. Dalam hal penataan kepegawaian, pemerintahan Satono Rovi mendapatkan penghargaan meritokrasi dari Komisi ASN 2 tahun berturut-turut di tahun 2021 dan 2022. Di bidang pendidikan, Bupati Satono juga mendapatkan penghargaan Dwija Praja Nugraha oleh Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai bukti komitmen dan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan tahun 2022. Capaian di bidang hukum dan HAM tidak luput dari pemerintahan Satono Rovi dengan menghadirkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Kemenkumham RI tahun 2022 serta penghargaan sebagai kabupaten dengan nilai tertinggi dalam capaian aksi HAM 2022 oleh Kemenkumham Kanwil Kalbar. Mendapatkan penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia. Dalam hal dukungan pencegahan stunting, Kabupaten Sambas juga mendapatkan peringkat ketiga atas kinerja kabupaten kota pada 8 aksi konvergensi dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting tahun 2022 oleh Gubernur Kalimantan Barat. Yang terbaru pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Maret, Bupati Sambas Satono meraih Obsession Award 2023 untuk kategori Best Regional Leaders yang diadakan oleh Obsession Media Group sebagai apresiasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Dinamika tantangan dan hambatan senantiasa menghadang, kekurangan juga pasti ada.
Akan tetapi, dengan kekuatan dan kebersamaan, entitas pemerintah Kabupaten Sambas bersama masyarakat Kabupaten Sambas dan stakeholder terkait tetap mampu menampilkan optimisme yang merupakan representasi komitmen untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Selama 2 tahun Sambas berkemajuan Satonorovi, akhirnya kebersamaan itu seperti permulaan, kemudian menjaga kebersamaan merupakan kemajuan dan bekerja sama merupakan keberhasilan. Dirgahayu peringatan Hari Jadi Kota Sambas yang ke-392 dan HUT perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas yang ke-24. Salam Sambas berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.